Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, Presiden Prabowo ketika menyampaikan responnya terhadap situasi bangsa dan negara yang di akhir Agustus itu begitu maraknya demonstrasi, dia mengatakan ada indikasi makar dan bahkan terorisme. Saudara, apa indikasi makar itu? Sebagai seorang yang mempelajari tentang masyarakat, saya melihat pertama, menjelang demo besar-besaran tanggal 25, 28, 29, 30, 31, jauh sebelumnya sudah ada dalam salah satu podcast menyerukan supaya DPR dibubarkan. Kemudian ada salah seorang perempuan yang berjilbab supaya Prabowo dilengsarkan. Dan nampaknya dengan kekuatan yang dimiliki karena pernah berkuasa, akhirnya memang menjadi kenyataan. Dan di dalam pemeriksaan dari mereka yang ditangkap oleh polisi, ternyata itu banyak sekali orang yang dari Solo, ada yang dari Sragen, ada juga yang dari Jawa Barat, terutama anak-anak muda. Pertanyaannya, siapakah yang menggerakkan mereka untuk datang ke Jakarta? Teman-teman semuanya, selain itu juga dalam perbincangan rakyat bersuara di iNews beberapa waktu lalu, Dr. Wawan dari intelijen mengatakan bahwa pada pagi hari itu yang demo itu aman, tetapi menjelang sore hari itu datanglah mereka yang berbaju hitam dan kemudian memanaskan situasi gitu. Siapakah mereka itu? Tentu kita nggak tahu ya. Tetapi ini adalah indikasi-indikasi apa yang dikemukakan Presiden Prabowo, dan yang lebih membuat kita yakin ada indikasi terjadinya makar karena ada kekuatan ingin meruntuhkan pagar DPR dan mau mengulangi peristiwa 1998. Jadi saya kemukakan itu teori siklus yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun dan juga Arnold Toynbee, bahwa ada siklus kekuasaan itu, ada yang ingin mempercepat pergantian kekuasaan, dan mereka belajar dari 98 dengan menguasai parlemen, gedung DPR, maka akan muncul begitu banyak orang di situ untuk bersuara dan tidak meninggalkan tempat itu hingga tidak ada pilihan presiden jatuh seperti yang terjadi pada Pak Harto 1998. Sekali lagi ingin mengulangi situasi yang seperti itu. Mengapa tidak terjadi? Karena pertama, aparat keamanan TNI dan Polri berusaha sekeras-kerasnya untuk berada di depan, menjaga jangan sampai massa masuk meluber di gedung DPR MPR RI. Itu yang pertama. Yang kedua, umat Islam tidak terpancing untuk ikut serta di dalam gerakan itu. Karena pengalaman 98 dan pengalaman tahun-tahun berikutnya yang akhirnya berkuasa itu adalah mereka yang semakin memperkaya diri sendiri dan kemudian memecah belah umat Islam dan menciptakan kemiskinan masif sampai sekarang ini terjadi. Dan nampak sekali bahwa umat Islam ini masih tetap berdiri tegak lurus bersama dengan Presiden Prabowo. Selain itu juga TNI dan Polri, dan itulah kekuatan yang terjadi hingga makar, yaitu penggulingan kekuasaan melalui ekstra parlementer itu tidak terjadi.
Nah, kemudian apa kaitannya dengan terorisme? Ada informasi yang disampaikan pada saat kita rakyat bersuara di iNews, ada orang yang mengaku dan diberitakan di salah satu media bahwa memang dia diberi uang kemudian untuk membuat bom Molotov. Dan ini kalau eskalasinya semakin tinggi itu akan diledakkan di mana-mana gitu. Tapi alhamdulillah sekali lagi tidak terjadi. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak mudah terbawa provokasi demi provokasi, karena tujuannya mereka yang pernah berkuasa baik dalam bidang ekonomi dan sekarang ini mereka mendominasi ekonomi Indonesia, ingin memanfaatkan kemarahan publik untuk kembali berkuasa, dan ini kita harus cegah, kita harus hindari. Caranya adalah meningkatkan kewaspadaan kita, kemudian tidak mudah terprovokasi, terus memperkuat persatuan dan kesatuan kita, sementara kita mengawal Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan program-program yang memihak pada rakyat, jangan sampai diganggu, dan yang lebih penting lagi, jangan sampai korupsi terjadi di buku pemerintahan. Jangan sekali lagi terjadi korupsi di dalam kekuasaan, apalagi dalam menjalankan proyek-proyek yang memang dicanangkan untuk dilaksanakan. Semoga Allah senantiasa menolong kita semuanya dalam menjalankan aktivitas kita untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa yang kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.